Bab 1096. Akhirnya Linda mati. Mati dengan tragis. Ia membuka matanya di detik-detik terakhir mati. Mungkin ia tak berani percaya bahwa dirinya sungguh akan mati. Atau mungkin, ia punya keinginan. Ia tak ingin mati. Pokoknya ia mati dengan mata terbuka. Daniel mengernyitkan kening dengan erat. Ia buru-buru ke Chiang Mai ingin menghentikan Tracy. Tetapi pada akhirnya tak berhasil dihentikan. Hujan deras membasahi kepala, mengencarkan darah segar Linda. Air hujan mengalir bersamaan darah merah. Tracy memincingkan mata, menatap dingin darah hujan yang dibasahi air hujan. Dulu darah Bibi Juni juga dibawa pergi oleh air hujan. Daniel sangat sedih ketika mendengar ucapannya. Ia dapat membayangkan seberapa menderitanya dan seberapa bencinya Tracy. Jadi meskipun hari ini ia bertindak gegabah, Daniel tetap dapat memahaminya. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan rasa sakit itu, karena tidak mengalaminya sendiri. Tracy menatap Daniel. Pandangannya sedingin es. Kedepannya siapa yang berani menyentuh anakku dan keluargaku, orang itu pasti mati. Ucapan ini seolah memperingatkan Daniel, juga memperingatkan diri sendiri. Ia berkata di dalam hati, Tracy, jangan bersikap lunak lagi. Dulu kakak menyelamatkanmu dari neraka, karena ingin kamu berubah menjadi lebih kuat. Tidak ditindas dan diancam orang lain lagi. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan kemampuan ini. Tracy pergi dengan bawahannya, meninggalkan Daniel sendiri di tengah hujan. Daniel melihat mayat Linda, juga melihat rumah yang pernah ditinggali Tracy dan Bibi Juni. Lalu ia memandang langit yang bergemuruh. Tatapannya lebih ruwet daripada sebelumnya. Walaupun seluruh badai ini telah berlalu, tetapi ia masih memiliki perasaan tidak enak, seolah ada suatu bahaya akan mendatanginya. Tuan Daniel, Nona Tracy mereka sudah pergi. Rian berjalan mendekat sambil membawa payung hitam. Agar Daniel tidak kehujanan. Kita pergi. Polisi Thailand segera kemari. Kirim orang awasi tempat ini. Coba amati. Apa ada orang mencurigakan muncul? Daniel ingin memeriksa dalang di belakang layar. Tidak boleh kelewatan. Paham. Sudah diatur, ucap Rian. Daniel berbalik badan melangkah pergi. Baru saja berjalan 2 langkah. Tiba-tiba ia merasa pusing. Selain itu, ada sesuatu mengalir dari dalam hidungnya. Ia menggunakan tangan mengusapnya. Ternyata darah. Kenapa? Rian lekas bertanya. Tidak apa. Cipratan darah tadi. Daniel mencari alasan. Untung saja darahnya tak banyak mengalir. Hanya sedikit. Tetapi ia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ini pasti bukan karena kelelahan saja. Ia mendongak melihat ke depan. Melihat mobil keluarga Moore yang pergi menjauh. Bagaimana keadaan Carla? Tanya Daniel kepada Rian. Carla sakit parah. Windy juga luka serius. Takutnya akan mengancam jiwa. Rian berkata sambil mengernyitkan kening. Tapi, dengar-dengar tabib Hansen sudah tiba di Chiang Mai. Seharusnya akan menerima perawatan di sini dulu untuk melewati masa kritis. Di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Daniel cemas. Di rumah sakit bangsawan Thailand yang diinvestasi oleh grup Moore. Dalam waktu 10 menit, Paula mengemudi mobil dan tiba di rumah sakit. Naomi sudah mengutus orang mengosongkan satu gedung, mengusir orang tak berkepentingan. Tabib Hansen, Amanda dan Dixon sudah tiba 10 menit lebih awal. Mereka menunggu Carla dengan cemas. Tracy menggendong Carla turun dari mobil, lalu berlari dengan kencang menuju UGD. Cepat letakkan. Tabib Hansen mengernyitkan kening ketika melihat Carla. Ia lekas memulai pengobatan. Di saat bersamaan, berkata kepada Tracy, kamu pergi cari tim medis barat yang dapat diandalkan. Kondisi Carla sekarang tak bisa hanya mengandalkan pengobatan tradisional. Baik. Tracy lekas memerintah Naomi untuk mengatur. Di saat ini, Paula membawa Lily dan timnya kemari. Lily berkata dengan cemas, Nona Tracy, biar aku bantu Tabib Hansen. Bab 1097. Terima kasih. Tracy tak banyak basa-basi. Ia segera membiarkan Lily masuk. Lily mungkin bukan dokter medis barat terbaik, tapi ia sangat dapat diandalkan dan paling mengenal Carla. Di saat kritis seperti ini, memang memerlukan bantuannya. Kalian keluar. Tabib Hansen mengusir orang tak berkepentingan. Hanya menyisakan para medis.
Tracy tahu temperamennya. Walaupun ia cemas, tetapi ia terpaksa menunggu di luar. Nona Tracy, Windy sedang dalam pertolongan. Ada kemungkinan mengancam jiwa. Paula buru-buru mendekat melapor. Undang tim medis terbaik. Harus menyelamatkannya. Tracy lekas memerintah. Panggil kepala rumah sakit kemari. Kepala rumah sakit sudah menunggu sejak tadi. Tapi Dr. Lily juga sudah membawa beberapa dokter spesialis dari kota Bunaken. Katanya mereka sangat hebat. Minta mereka segera bertindak. Baik, Carla dan Windy sedang dalam pertolongan darurat. Hati Tracy tidak tenang. Di saat bersamaan ada bawahan yang datang melapor. Nona Tracy, Presdir Daniel dan pengawalnya tiba di rumah sakit. Ia ingin masuk, tapi dihalangi oleh pengawal tuan. Biarkan dia masuk, walaupun Tracy kesal pada Daniel. Tetapi jika mengenai anak-anak, ia tidak ingin mempersulitnya. Baik, bawahan lekas memberitahu. Dengan cepat, Daniel dan bawahannya buru-buru datang. Bagaimana keadaan Carla? Sedang dalam pertolongan, Tracy berkata dengan suara berat. Tabib Hansen dan Lily ada di sini. Mereka akan mengatasinya. Kamu pulang dulu saja. Carla belum melewati masa kritis. Aku mana bisa pergi? Daniel sangat cemas. Setidaknya aku harus memastikan keselamatannya dulu. Terserah. Tracy tidak ingin memedulikannya. Daniel meminta orang mengatur beberapa kamar. Lalu berkata kepada Tracy, pergi ganti baju. Kamu tidak ingin Carla melihatmu yang berlumuran darah seperti ini kan? Tracy menundukkan kepala melihat dirinya sendiri. Ia masih mengenakan pakaian yang basah karena kehujanan. Pakaian atasnya penuh dengan darah segar Linda. Perawat lewat yang melihatnya menundukkan kepala. Mereka tak berani bicara. Ia sekarang seperti Ratu Iblis yang kapan saja bisa membunuh orang. Naomi, Tracy memerintah. Jaga baik-baik di sini. Paham. Naomi menundukkan kepala menerima perintah. Tracy pergi dengan 2 orang pengawal. Daniel berjaga di luar kamar. Ketika melihat lampu UGD dan mengingat segala hal yang dialami Carla, hatinya sakit seperti tertusuk. Tracy tiba di toilet. Ketika melihat dirinya di cermin, ia mau tak mau tercengang. Ia merasa orang di hadapannya sangat asing. Seolah bukan dirinya sendiri. Ia menundukkan kepala menghindari cermin, melepaskan pakaian dan berdiri di bawah air pancuran. Menggunakan air jernih untuk membersihkan darah merah di tubuhnya. Ia ingin membersihkan darah ini, lalu pergi menemui anaknya. Daniel masih menunggu di depan ruang UGD. Di saat ini, ponsel berdering. Carlos yang menelepon. Ia lekas berjalan ke samping dan menjawab telepon. Carlos. Papi baik-baik saja. Bagaimana keadaan Mami dan Carla? Carlos sudah menahan begitu lama. Sekarang ia tak kuat menahan lagi. Makanya menelepon bertanya. Mami baik-baik saja. Daniel berkata dengan santai. Carla sakit. Sedang dirawat. Carla berhasil diselamatkan. Carlos benar-benar cerdas. Walaupun orang lain tak mengatakan apa-apa kepadanya. Tapi ia tahu sudah terjadi sesuatu dengan Carla. Berhasil diselamatkan. Daniel tidak menghindari pertanyaannya. Kakek Hansen sedang mengobatinya. Ia akan baik-baik saja. Sekarang kalian di mana? Aku dan Charles sangat cemas. Apa kami boleh mencari kalian? Ketika Carlos berbicara, terdengar suara cemas Charles dari seberang telepon. Kakek Sanjaya bisa mengirim orang untuk mengantarkan kami pergi. Carlos, Charles, Daniel mengatur suasana hatinya dan berkata dengan lembut, kita sekarang berada di luar negeri. Tunggu keadaan Carla stabil. Kita akan segera kembali. Kalian jangan cemas. Semua akan baik-baik saja. Tapi, Mami datang. Papi berikan telepon ini padanya ya. Daniel mengalihkan pembicaraan. Oke. Bab 1098. Tracy telah mengganti pakaian bersih. Ia berjalan mendekat. Daniel menyerahkan ponsel kepadanya. Carlos dan Charles menelepon. Tracy tertegun sejenak. Lalu menerima ponsel itu. Halo, Carlos, Charles. Mami, ketika mendengar suara Tracy, Charles tak bisa menahan diri menangis. Mami, terjadi sesuatu dengan Carla. Kami sangat cemas dan takut. Tidak apa. Jangan takut. Ketika mendengar suara anak-anak, Tracy menjadi lembut dalam seketika. Carla hanya flu. Ia akan segera membaik. Mami, berikan padaku. Carlos mengambil ponsel dan berkata kepada Tracy.
Mami, kami baik-baik saja. Ada kakek Sanjaya di sini. Kami sangat aman. Mami dan Papi menjaga Carla. Juga harus menjaga diri sendiri. Mami tahu Carlos. Suara Tracy menjadi agak serak. Tunggu Carla sembuh. Baru kita bicarakan lagi. Kamu dan Charles istirahat di rumah. Beberapa hari ini. Jangan ke sekolah. Oke, aku tahu. Carlos mengerti Mami mencemaskan keselamatan mereka. Sudah ya, Mami mau melihat Carla. Kalian baik-baik ya? Iya Mami, kami tunggu kalian pulang. Setelah menutup telepon, Tracy melempar ponsel ke Daniel. Lalu ia duduk di samping, menatap lampu UGD dengan terbengong. Carla akan baik-baik saja. Daniel menenangkan dengan lembut. Ini adalah kelalaianku. Tracy sangat menyalahkan diri sendiri. Jika ia dapat dengan cepat menemukan keanehan Windy, jika ia bisa mengatur lebih baik, maka mungkin tidak akan kejadian seperti ini. Sebenarnya ketika Carla keracunan sebelumnya, juga karena tak sengaja meminum racun yang diberikan Victoria kepada dirinya. Dihitung-hitung, 2 kali insiden Carla terjadi karena kelalaiannya. Sebelumnya ia menyalahkan Daniel. Sekarang setelah dipikir-pikir, ini adalah kesalahannya. Jangan asal berpikir. Daniel ingin memeluknya. Tetapi ketika mengulurkan tangan, ia menyadari dirinya masih mengenakan pakaian kotor yang basah. Ia takut akan mengotorinya. Terpaksa menarik kembali lengannya. Kamu pergi ganti baju. Tracy memandangnya. Carla juga tidak ingin melihatmu seperti ini ketika ia bangun. Baik, Daniel menganggukkan kepala. Lalu berdiri. Tracy memandang punggungnya. Tatapannya sangat ruwet. Di saat ini, Paula datang melapor. Denny mencoba menghubungiku. Katanya ingin kemari bertemu Windy. Ia segera naik pesawat penerbangan menuju Chiang Mai. Atur orang jemput dia. Jangan membocorkan perjalanan kita. Paham? Tracy melihat keluar. Hujan sudah berhenti. Tetapi langit masih saja gelap. Seolah kapanpun akan lanjut hujan. Seolah ada sesuatu yang menyangkut dalam hatinya. Benar-benar sesak. Ia sungguh berharap hari cerah. Semuanya dapat membaik. Tetapi waktu yang menunggu adalah sebuah penyiksaan. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. 3 jam berlalu. Denny sudah tiba di rumah sakit. Carla dan Windy masih belum keluar dari UGD. Denny terluka serius. Kepalanya dibalut perban. Satu lengannya menggunakan gips. Ketika berjalan agak oleng, ia benar-benar terlihat memaksa diri untuk terbang dari kota Bunaken ke Chiang Mai. Sebelum tiba di ruang gawat darurat, ia telah mengetahui Windy belum melewati masa kritis. Seorang pria setinggi 185 cm. Matanya mulai memerah. Menundukkan kepala dan air mata tak berhenti mengalir. Aku sudah memanggil dokter terbaik. Mereka sedang menyelamatkan Windy. Tracy berkata dengan ringan. Semoga orang baik dilindungi langit. Maaf. Denny berlutut di hadapan Daniel dan Tracy. Ia benar-benar sangat bersalah. Aku mohon pada kalian. Maafkan Windy. Ia melakukan kesalahan karena aku. Semuanya salahku. Jika kalian marah, bunuh saja aku. Jangan salahkan dia. Terutama Nona Tracy. Windy menganggapmu sebagai kakak kandungnya. Aku rasa, sekalipun ia mati, ia juga tidak berharap kamu membencinya. Bab 1099. Aku tidak menyalahkannya. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin meminta orang untuk berusaha menyelamatkannya. Tracy berkata sambil mengernyitkan kening. Apa yang terjadi? Sejak kapan Linda menculikmu? Di saat kamu berjanji bertemu Windy dan Paman Paul sebelumnya, dan kamu tidak kunjung datang. Paman Paul menunggu beberapa hari di hotel. Kemudian ia kembali duluan ke pabrik di kota Hoi. Namun Windy masih menunggumu di hotel. Waktu itu aku juga membujuknya pulang. Ia tak mau dengar. Ia bilang kamu mencarinya pasti ada hal penting. Kamu tidak datang mungkin karena ada urusan lain. Jika suatu hari kamu ingin bertemu dengannya lagi, ia harus berangkat dari kota Hoi lagi. Ini akan memakan banyak waktu. Bukankah akan sangat merepotkan? Jadi, ia terus menunggu di hotel selama setengah bulan. Suatu hari aku pergi ke hotel mencarinya. Tiba-tiba aku menyadari ada orang yang ingin menculiknya. Aku berkelahi dengan orang itu dan menyadari diriku bukan tandingannya. Orang itu adalah pembunuh hebat. Aku mati-matian menghalangi mereka, agar Windy dapat mengabarimu.
Tapi aku tidak pernah menduga mereka malah menculikku untuk mengancam Windy. Danny menceritakan insiden itu dengan sederhana. Sejak awal, Linda seharusnya sudah berencana menculik Windy untuk mengancammu. Daniel langsung melihat inti masalah. Ia berkata kepada Tracy. Kemudian karena dihalangi oleh Danny, Windy pun melarikan diri. Lalu mereka menyadari hubungan Danny dan Windy tak biasa. Jadi sekalian memanfaatkannya, menggunakan Danny untuk mengancam Windy. Benar. Mereka selalu menghajarku dan menelepon Windy agar ia dapat melihatku langsung. Danny sangat bersalah. Semuanya salahku tak berguna. Tidak bisa melindunginya. Ketika mendengar ini, suasana hati Tracy semakin rumit. Ketika ia hilang selama 2 tahun ini, Windy dan Danny telah bergantung satu sama lain. Dua orang ini memiliki perasaan yang dalam. Ketika ada orang yang memperalat Danny untuk mengancam Windy, awalnya hati Windy penuh dengan pro dan kontra. Tetapi ketika melihat Danny dihajar berulang kali dan hampir mengancam jiwa, pada akhirnya ia tak tega. Akhirnya ia memilih mendekati Tracy, bekerja sama dengan lawan membawa Carla pergi untuk menyelamatkan Danny. Sebenarnya Tracy dapat memahami perasaan Windy terhadap Danny. Ia sejak kecil selalu sendiri, susah payah merantau ke kota Bunaken, mengira dirinya dapat hidup bahagia bersama ibunya. Tapi malah terjadi sesuatu dengan ibunya. Demi menyembuhkan ibunya, ia mengerahkan segala usahanya. Ia berusaha kuat, tetapi ia juga orang yang kekurangan kasih sayang. Jadi ia sangat mudah terharu. Dulu Tracy pernah membantunya. Windy selalu mengingat di dalam hati. Ia juga pernah membantu Tracy dengan tulus. Kemudian ketika terjadi sesuatu dengan Tracy, ia lebih memilih menolak kompensasi dari keluarga Wallens dan memutuskan hubungan dengan mereka. Lebih memilih melanjutkan kehidupan sulitnya seorang diri demi menjaga rasa kesetiaan di dalam hatinya. Hingga Danny muncul dan memberikannya sebuah kehangatan. Mungkin baginya, Danny adalah kehidupannya yang baru. Ibunya meninggal. Tracy menghilang. Orang terpenting di dalam hidupnya hanya tersisa Danny. Jadi, ketika hidup Danny dalam bahaya, ia ingin menyelamatkannya tanpa memikirkan apapun. Bahkan, berani mengkhianati Tracy. Setelah Carla diculik, Tracy juga benci kepada Windy. Tetapi kemudian ketika ia tiba di Thailand dan melihat Windy mati-matian melindungi Carla, hatinya mulai tersentuh. Windy masihlah Windy yang baik hati itu. Hanya saja ia melakukan kecerobohan dalam sesaat. Bagaimanapun, sekarang Carla telah diselamatkan kembali. Tracy tidak membenci Windy lagi. Ia hanya berharap mereka berdua dapat melewati kesulitan ini. Bangunlah, Daniel memapah Danny. Sekarang satu-satunya harapan. Semua orang adalah Windy dan Carla dapat selamat. Danny menghela napas ketika mendengar ucapan ini. Lalu ia memandang Tracy. Aku tidak menyalahkannya, Tracy berkata. Tapi aku berharap ke depannya kamu tidak boleh membiarkannya membahayakan diri lagi. Kamu harus seperti pria sejati dapat melindunginya. Pasti. Tenang saja, Danny menjamin dengan percaya diri. Bab 1100. Baiklah kalau begitu, Tracy menganggukkan kepala. Setelah ia pulih nanti, aku akan membiarkannya tinggal di kota Bunaken. Memberinya sebuah rumah agar kalian dapat hidup dengan tenang. Ini tidak perlu. Jangan bicarakan ini dulu. Tracy menyela ucapan Danny. Seharusnya kamu berdoa agar mereka berdua melewati masa kritis. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, aku tidak akan melepaskanmu. Baik, Danny menundukkan kepala. Tidak berani bicara. 3 orang menunggu di depan ruang UGD. Menunggu dengan hening. Waktu sedikit demi sedikit berlalu. Tak terasa hari sudah pagi. Tracy berdiri di koridor melihat langit di luar. Setelah hujan badai, langit kembali cerah dan bersih. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca, disertai harapan baru. Tracy mengulurkan tangan ingin menangkap harapan itu. Tetapi cahaya yang menyinari tangannya melewati sela-sela jari tangannya. Hatinya tidak tenang. Ada perasaan tidak enak. Sudah keluar. Tiba-tiba Paula berteriak. Tracy lekas berbalik badan dan berjalan. Tabib Hansen keluar dari ruang UGD. Ia melepaskan masker dan berkata, "Terima kasih langit. Carla sudah melewati masa kritis." Bagus sekali. Semua orang menghela napas lega. Akhirnya badai berlalu. Beban besar di dalam hati Tracy pun lepas.
Sepertinya perasaan tidak enak itu hanyalah pemikirannya yang berlebihan. Nona Tracy, Windy juga hampir selesai. Di saat ini, Naomi mendekat melapor. Tracy lekas berlari ke lantai bawah. Naomi dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Denny sedang menunggu di depan ruang UGD. Ketika melihat Tracy mendekat, ia lekas menyambut. Nona Tracy, bagaimana keadaannya? Tanya Tracy buru-buru. Belum keluar. Tapi lampu sudah dipadamkan. Seharusnya akan segera keluar. Denny bertanya dengan buru-buru. Bagaimana dengan Carla? Carla sudah melewati masa kritis. Tracy menenangkannya. Tidak apa. Semuanya akan baik-baik saja. Bagus, bagus. Denny menghela napas ketika mendengar Carla baik-baik saja. Di saat bersamaan, ada sebuah harapan baru di dalam hatinya. Sudah keluar. Tracy melihat dokter berjalan keluar dari ruang UGD. Mereka lekas mendekatinya. Dokter, bagaimana? Maaf Nona Tracy. Dokter melepaskan masker dan berkata dengan serius. Luka di otak Windy sangat serius. Ia dalam keadaan koma parah. Takutnya. Takutnya apa? Tracy buru-buru bertanya. Takutnya ia tidak akan sadar dalam beberapa waktu ini. Dokter berkata dengan serius. Dilihat dari sudut medis, ia sekarang mati otak. Bahasa lainnya adalah ia dalam kondisi vegetatif. Ketika mendengar ucapan ini, kedua kaki Denny melemah. Ia hampir tumbang ke lantai. Ryan lekas memapahnya dan menenangkan. Tracy tercengang. Beberapa saat kemudian kesadarannya baru kembali. Tidak mungkin. Pasti kemampuan kalian yang kurang. Pasti ada cara lain, ucapnya dengan panik. Juga ada kemungkinan ini. Dokter itu bersikap rendah hati. Dengar-dengar tabib Hansen juga di sini. Anda dapat memintanya untuk melihatnya. Benar. Tabib Hansen. Tracy lekas berkata kepada Naomi. Cepat panggil tabib Hansen. Tabib Hansen baru keluar dari ruang operasi. Biarkan dia istirahat sejenak. Naomi berkata dengan santai. Aku kumpulkan dulu hasil laporan pemeriksaan Windy. Lalu aku berikan padanya. Ia bisa melihat-lihat dulu. Aku punya laporannya. Aku akan minta orang memberikannya padamu. Terima kasih, dokter. Tracy tidak menyerah. Ia membawa hasil pemeriksaan Windy mencari tabib Hansen. Tabib Hansen mengernyitkan kening ketika melihat laporan Windy. Tanpa memedulikan istirahatnya, ia bergegas memeriksa Windy. Setelah 1 jam, tabib Hansen memberikan kesimpulan yang sama dengan dokter itu. Tetapi ia juga memberi sebuah harapan. Ilmu medis saat ini tidak dapat mengatasi mati otak, tetapi perkembangan ilmu medis sangat cepat. Mungkin lewat beberapa tahun lagi, akan ada terobosan baru dalam bidang ini. Selama menjaganya dengan baik, maka akan ada harapan. チャンネル登録